usahakan memilih betina yang akan dijadikan bahan ternak. Usahakan ekornya ya, bisa dilihat ekornya ya lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Ipin di channel Arek Petis. Gimana kabar teman-teman, sahabat are-are? Semoga Anda keadaannya baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan semua urusannya ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya, atau intinya share ya, belajar bareng tentang bagaimana cara beternak yang baik, atau bagaimana cara mendapatkan kriteria untuk kriteria babon atau indukan ya, yang cocok untuk diternak atau diternakan, biar mendapatkan atau biar bisa menciptakan calon-calon player andalan-andalan yang bisa membantu teman semua. Oke, simak videonya, jangan di skip. Sebelumnya bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, yang pertama menurut saya ya, dalam beternak ya, mencari indukan atau mencari babonan yang baik ya, menurut saya lebih simpel atau lebih mudah. Ini menurut versi saya ya, dibandingkan kita atau mencari ya, intinya dibandingkan kita mencari bahan ternak yang untuk jantan ya, intinya kalau untuk jantan biasanya ya, ini biasanya dari pemain-pemain master ya, lebih mengutamakan player yang sudah berprestasi, sudah banyak juaranya. Itu mungkin bagi teman-teman itu yang akan dijadikan bahan ternak yang baik ya. Itu dari segi budget mungkin begitu, tapi bagi saya ini terutama bagi saya yang budgetnya terbatas, atau katakanlah nggak ada lah, budgetnya sedikit ya, saya lebih mengandalkan teknik ya, keterampilan saya, pengalaman pribadi saya dalam beternak ya. Sebenarnya tidak harus mahal ya, menurut saya budget saya yang terbatas ya, tidak harus mahal. Yang penting kita lihat dalam memilih merpati, tahu ya aturangganya, trik-triknya. Intinya aturangga dulu ya, sebenarnya lebih simpel dibandingkan intinya poinnya begini, mencari bahan untuk breeding atau intinya beternak ya, biar dapat menghasilkan anak-anakan yang berprestasi atau anak-anakan yang bagus ya. Lebih simpel ya, daripada harus mencari bahan yang jantan. Kalau saya, menurut versi saya sendiri ya, kalau menurut saya hanya dua cara yang saya cari di sini ya. Poin yang pertama atau cara yang pertama, ini menurut versi saya ya, kalau saya lebih ke badan ya, intinya lebih ke badan ya. Ini menurut versi saya ya. Yang pertama lebih ke badan, ya mungkin banyak kawan-kawan yang sependapat dengan saya. Saya lebih mengutamakan dari segi badan ya, badan merpati babon ya, yang akan saya jadikan indukan atau ternak ya, breeding ya. Yang pertama harus badannya proporsional. Intinya poinnya gini, dia apa ya, intinya ya, dia selalu connect ya dalam aturangga apapun. Intinya begini. Yang poin yang pertama, saya dari segi pegangan yang penting ya, ini intinya yang penting sehat dulu, merpatinya sehat. Nomor dua, intinya badan ya, dari segi badan itu merpati harus badannya bagus relatif ya, intinya harus dipegang itu kenyal, badannya kenyal, empuk, bulunya harus halus ya, atau ngapas nggak apa-apa, ngapas halus. Yang terutama dagingannya harus kenyal, larnya bagus. Saya akan menunjukkan ya, ini bukan maksudnya ini merpati ini saya bagus, ini merpati versi saya ya, biasanya ya saya soalnya menggunakan indukan merpati ini dalam beternak ya. Menurut saya hasilnya sudah ada, hasilnya bagus,
sampelnya sudah saya dapatkan, ternyata cocok. Sebentar saya akan tunjukkan. Ini bukan merpati saya pakai, cuma ini buat referensi aja, buat biar lebih spesifiknya aja ya kawan-kawan dalam mengetahui kasuranga merpati tersebut ya. Oke, ini saya akan memberikan gambaran ya biar lebih spesifik aja teman-teman dalam mencari bahan untuk ternak ya, intinya babon atau indukan yang untuk ternak ini biar spesifik aja, bukan menuntut saya ini merpati saya pakai, bukan, cuma ini pengalaman pribadi saya dan ini bahan ternak saya. Yang pertama kita lihat dari segi size ya, size ukuran badannya harus proporsional ya, tidak besar tidak kecil, intinya sedang ya, yang sedang aja. Yang pertama kita lihat dari segi pegangan, kenyal ya, merpatinya dipegang kenyal, badannya itu kenyal, dagingannya kenyal. Kalau menurut saya tulang dada nggak begitu berpengaruh ya untuk indukan betina ya yang akan dijadikan bahan ternak. Yang terutama ini dari bahan daging dulu ya. Dagingannya kita raba dulu, di sini harus kenyal ya, dagingannya kenyal, pegangnya empuk ya, merpatinya dipegangnya empuk. Ini dari segi fisik ya, dari segi fisik. Kalau masalah ukuran nggak begitu berpengaruh ya, tapi usahakan kalau dalam mau peternak ya, mau cari indukan babon, usahakan yang badannya agak gede ya, biar ntar kalau anakannya atau anak-anakannya gennya bagus, tidak terlalu kecil, nggak terlalu besar, anakannya bagus, badannya bagus, ini size badannya bagus. Yang nomor 2 dari segi lar, bentar saya tunjukkan, usahakan memilih yang larnya rapat. Saya biasa mengutamakan yang lidinya kecil ya, lidi sayapnya kecil. Ini lidi sayapnya kecil, saya lebih suka ya. Lidi sayapnya kecil. Usahakan memilih betina yang akan dijadikan bahan ternak. Usahakan ekornya ya, bisa dilihat ekornya ya lurus menyatu, numpuk ya jadi satu ya. Ini menandakan burung shotnya bagus. Kalau menurut versi saya ya. Ekor-ekor yang seperti ini shotnya bagus ya, soalnya menumpuk jadi satu, bisa dilihat. Usahakan untuk merpati yang akan dijadikan bahan ternak, usahakan sabitnya lentur ya, jangan kaku ya, intinya jangan kaku, jangan rapat kaku ya, intinya yang lentur aja nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen kaku atau keras, usahakan yang lebar ya, usahakan sakitnya yang lebar, kaku nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ya, saya merekomendasikan usahakan mencari bibit ternak itu ya, indukan betina itu usahakan sapinya yang lentur, biar tepat telurnya ya, biar bagus. Selanjutnya ya, dari segi muka, dari segi paruh bisa dilihat. Saya kalau peternak itu saya lebih condong ke alis kelopak mata ya, kelopak matanya yang putih ya, agak puyeh ya, saya lebih suka ke versi ini. Tapi selera teman-teman berbeda-beda, nggak apa-apa kalau, tapi saya lebih suka yang betina yang kelopak matanya putih, saya lebih suka. Misalkan lubang hidungnya kecil ya, biasa ya kalau mencari merpati. Dan usahakan yang selanjutnya, usahakan ini ya, dari segi salangan ya, usahakan memilih merpati betina yang akan dijadikan ternak ini, salangannya yang panjang ya, sampai ke depan, bisa dilihat sampai ke depan, agak panjang ini ya. Dan dari segi badan harus jantung ya, intinya botol kayak jantung pisang, bisa dilihat ya, rapat ya. Dan ini badannya jantung, ini istilah jantung ya, kayak jantung pisang. Ini
mungkin bukan 100% bagus, bukan, cuma saya memberikan gambaran-gambaran aja. Barangkali para pemula yang masih bingung atau gimana ya, mungkin bagi master-master, video ini nggak berarti, nggak apa-apa lah. Yang penting saya mau berbagi pengalaman pribadi saya aja, dan bermaksud untuk menggurui ya, intinya belajar bareng aja ya. Kalau bagi master-master mungkin sudah hafal, ini bagi para pemula aja yang kadang mau belajar ternak ya, ini bisa dijadikan gambaran aja. Kakinya yang panjang biar ntar anak-anakannya juga bagus, kakinya panjang-panjang buat tumpuan ya, intinya ya, ini buat tumpuan kalau mendarat ya. Kalau kakinya panjang kan mengantisipasi cederanya tulang dada biasanya, buat tumpuan aja. Sebenarnya lebih simpel dibandingkan harus mencari bahan ternak yang jantan ya. Yang cewek itu lebih simpel menurut saya. Itulah sedikit tips ya, atau trik ya, tutorial bagaimana cara memilih merpati betina ya, atau babon cetak yang akan dijadikan bahan ternak ya. Kurang lebih seperti itulah gambaran-gambarannya. Bagi anda atau pemula-pemula yang budgetnya terbatas kayak seperti saya terbatas, saya hanya mengandalkan ya paling nggak kita tahu lah aturan merpati, paling nggak itu modal bagi pemula ya, biar ternaknya sukses ya. Paling nggak kan kalau kita melahirkan ternakan kita sendiri dan syukur-syukur juara ya, podium kan mempunyai nilai lebih bagi kita sendiri ya, atau sebuah kebanggaan bagi kita sendiri, karena kita sudah berhasil ya, intinya begitu. Mungkin sekian ya video dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan bagi kawan-kawan semuanya ya. Intinya ya, saya di sini masih belajar, masih pemula, sama-sama belajar aja, bukan bermaksud untuk menggurui. Intinya kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelumnya bantu channel ini biar terus bisa berkembang dan biar lebih semangat membuat video-video yang berguna atau belajar bareng bersama channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya atau dari channel Arek Kudus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.